Terima kasih Anda masih bersama di Lintas Banua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan belum memberikan lampu hijau untuk sekolah tatap muka di daerah ini. Namun setiap sekolah diminta melakukan persiapan penerapan protokol kesehatan terhadap peserta didik. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tidak akan memberikan rekomendasi bagi sekolah jika kawasan wilayahnya masih dalam zona merah supaya tidak terjadi penambahan kasus COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel M. Yusuf Effendi menegaskan belum mengeluarkan keputusan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka pada tahun 2021 mendatang. Namun berpegang pada surat keputusan bersama 4 menteri yang mulai berlaku pada semester genap 1 Januari 2021, keputusan sekolah tatap muka diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Melihat kondisi saat ini, pihaknya memperbolehkan adanya sekolah tatap muka jika zonanya sudah hijau ataupun kuning. Sementara untuk zona merah dan oranye masih belum diperkenankan. Kendati demikian, semua jajaran di bawah Disdikbud Kalsel diminta untuk melakukan persiapan baik layanan kesehatan maupun penerapan protokol kesehatan. Kalau zonanya itu sudah zona hijau dan boleh juga zona kuning. Tapi kalau masih zona oranye dan merah kita tidak akan memberikan izin. Nah, tapi kita sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran kita, SMK, SMA, termasuk SLB, untuk mengambil langkah-langkah persiapan. Jadi yang pertama dia harus membuat checklist terkait daftar periksa yang menyangkut layanan kesehatan, terkait protokol kesehatan di sekolah, bagaimana kesiapannya. Nah, itu satu. Yang kedua, dia boleh menggarap sudah memohon persetujuan atau izin dari komite sekolah, artinya orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, segala peralatan, sarana prasarana yang sifatnya terkait protokol kesehatan sudah harus disiapkan lebih awal. Jadi misalnya tiap ruangan disediakan wastafel, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian sekolah juga kami perintahkan dengan dana bos dan busda supaya dibeli termogan untuk memeriksa suhu. Terkait praktek yang dilakukan sejumlah siswa SMK, Dinas Pendidikan memperbolehkan kegiatan tersebut di seluruh zona dengan diatur bergiliran maksimal 5 orang siswa. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Penyebaran COVID-19 masih menjadi ancaman bagi masyarakat Banjarbaru, apalagi adanya rencana pembelajaran tatap muka yang diberlakukan pada Januari 2021 mendatang. Banjarbaru dalam 2 hari terakhir, kasus COVID-19 meningkat drastis, hingga 100 lebih warga terkonfirmasi COVID-19, dan ditambah lagi setelah 5 guru di SMA negeri yang melakukan pembelajaran tatap muka positif terkonfirmasi. Untuk menghindari terjadinya klaster baru dengan adanya pembelajaran tatap muka, Disdik Kota Banjarbaru masih mempelajari dan menyiapkan segala sarana dan prasarana protokol kesehatan bagi sekolah yang sudah siap melaksanakan belajar tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menyatakan dinas tidak akan memberikan rekomendasi jika Banjarbaru masih dalam status zona merah seperti sekarang ini. Pastinya bersama, karena keputusan itu bersama kan. Nah, jadi tidak juga kita menyalahkan orang tua murid yang mau, tapi ya bersama kan kita. Makanya kita akan melakukan rapat koordinasi bersama ya antara komite sekolah, orang tua murid juga yang mewakili, dewan pendidikan, kemudian komisi anak, pemberdayaan anak, kemudian ikatan dokter anak. Nah, gimana kita ini yang bagusnya itu kan. Kalau saya kebijakannya memang kalau misalnya zonanya masih merah ya kita tidak juga tahan aja dulu. Kalau kita pikir mudaratnya berbahaya, itu mudaratnya ya kita tidak lakukan. Pemutusnya memang wali kota kan, boleh atau tidaknya. Tapi kami yang merekom, tapi tidak rekom gitu. Hal ini menurut Aswan bercermin pada kasus sejumlah guru SMA negeri di Banjarbaru yang positif terkonfirmasi virus corona, sehingga tidak buru-buru untuk memutuskan pembelajaran tatap muka. Rismana, Banjar TV. Ya pemirsa, Disdik Kota Banjarmasin gencar melakukan sosialisasi persiapan sekolah tatap muka pada Januari mendatang.
Sementara itu, hasil survei kesediaan orang tua untuk melakukan proses belajar tatap muka akan diverifikasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sekolah yang melakukan belajar tatap muka di setiap kecamatan jumlahnya antara 5 hingga 10 sekolah. Guna menindaklanjuti hasil kesepakatan dan SKB 4 Menteri tentang rencana sekolah tatap muka yang akan dilakukan pada Januari 2021 mendatang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah di Banjarmasin terkait berbagai peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Kali ini sosialisasi untuk wilayah Banjarmasin Barat di UPT Pengawas Banjarmasin Barat. Penjelasannya seperti disampaikan Kabid Diknas Nuryadi di sela kegiatan tersebut. Maka dari itu, atas dasar itu Kepala Dinas menginstruksikan untuk mensosialisasikan ke kepala sekolah. Jadi sudah ini jalan yang ketiga, kemarin Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Barat hari ini. Nanti besok Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Selatan. Nah, ini tidak lain adalah untuk menghadapi sekolah dalam tatap muka insyaallah di bulan Januari. Maka dari itu teknis pelaksanaan disosialisasikan di semua kepala sekolah. Hal ini tidak lain adalah dalam rangka himbauan dari SKB 4 Menteri itu harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dan tahapan-tahapan aturan yang protokol COVID-19 bagaimana kita pelajari bersama. Salah satunya ya tadi jarak, penggunaan masker, supaya penyemprotan disinfektan dalam rangka untuk pengamanan sekolah itu sendiri. Nuryadi juga mengingatkan sesuai himbauan pada kegiatan belajar tatap muka harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dari awal datang peserta didik hingga jam pulang sekolah. Tidak terkecuali pula rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan sekolah. Risna, Banjar TV. Pelaksanaan sekolah belajar tatap muka akan dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 mendatang. Tidak sembarang sekolah bisa melakukannya. Hal ini sesuai keputusan SKB 4 Menteri dengan disertai berbagai pertimbangan. Menurut Kabid Dikdas Kota Banjarmasin, Nuryadi, saat ditemui di UPT Pengawas Banjarmasin Barat, selain melakukan protokol kesehatan ketat, keputusan belajar tatap muka ini juga setelah melakukan survei kesediaan para orang tua. Bahkan berdasarkan survei jumlah sekolah yang akan melakukan belajar tatap muka di tiap kecamatan antara 5 sampai 10 sekolah. Setelah survei terlaksana, Dinas Pendidikan akan kembali melakukan verifikasi apakah sekolah tersebut benar-benar memenuhi persyaratan. 80% orang tua setuju, maka itu akan kita verifikasi ke lapangan. Sehingga nantinya kalau memang dalam sisi sarana prasyaratnya mencukupi, maka itu akan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan melaksanakan sekolah tatap muka. Pada rata-ratanya ada presentasi sudah hasil survei kita Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin lewat sekolah-sekolah, hampir ya di setiap kecamatan itu hampir 5 sampai 10 sekolah sudah menyanggupi kesiapan syarat tersebut, ya, protokol kesehatan tersebut. Tidak hanya berupa ketersediaan sarana prasarana, penerapan protokol kesehatan ketat, tapi juga kesiapan para tenaga pengajar menjadi bagian salah satu persyaratan. Risna, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, juru bicara tim Satgas COVID-19 Kalimantan Selatan Muslim, pemerintah terus melakukan evaluasi dan monitoring terkait kegiatan belajar tatap muka. Selain itu, tim Satgas COVID-19 juga mengingatkan jika belajar tatap muka akan dilakukan pada awal semester depan agar semua sekolah memastikan ketentuan protokol kesehatan sudah terpenuhi. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel yang juga juru bicara tim Satgas COVID-19 Kalsel, HM Muslim mengingatkan sekolah yang akan melakukan belajar tatap muka pada Januari 2021 untuk memastikan protokol kesehatan. Menurut Muslim, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terkait kegiatan belajar tatap muka yang sekarang sudah dilakukan di 2 daerah di Kalimantan Selatan.
Evaluasi tersebut terkait dengan pemenuhan penerapan protokol kesehatan guna memastikan siswa dan guru berada pada suasana belajar yang aman dari ancaman penyebaran COVID-19. Surveillance yang menunjukkan kalau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu yang harus bisa ditindaklanjuti secara cepat. Ya. Nah, kalau ini disiapkan, ya, nanti kita akan lihat, nanti dievaluasi, ya. Yang penting daerah sudah melakukan evaluasi sebelumnya terkait dengan risiko dan terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan seperti itu. Walaupun kita tahu kegiatan seperti ini masih sangat-sangat riskan, ya. Tapi mudah-mudahan itu sudah dihitung oleh kabupaten kota yang menyelenggarakan. Selain itu, tim Satgas COVID-19 juga mengingatkan jika belajar tatap muka akan dilakukan pada awal semester depan agar semua sekolah memastikan ketentuan protokol kesehatan sudah terpenuhi. Risna, Banjar TV. Kami hadirkan masih dari dunia pendidikan. Jelang libur panjang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menghimbau para orang tua peserta didik agar memperhatikan kesehatan anaknya dengan mendisiplinkan menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Para siswa sekolah menengah tingkat dasar maupun menengah di Kota Banjarmasin saat ini sedang menjalani ujian semester yang dilakukan secara daring. Usai ujian semester selesai, siswa dipastikan akan menjalani libur panjang. Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, libur sekolah akan menimbulkan was-was lantaran masih banyak anak-anak yang lalai akan protokol kesehatan. Menyusul hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menghimbau kepada orang tua siswa agar tetap mengawasi kesehatan anaknya dengan tetap mendisiplinkan protokol kesehatan jika berada di luar rumah. Totok juga meminta jika ingin berlibur ke tempat wisata, tetap berhati-hati jangan sampai kelelahan agar tidak menyebabkan sakit sehingga bisa kembali sekolah. Kita harus tetap menjaga, tadi saya katakan, itu tadi kan kalau di dalam dalam evaluasi itu di sekolah lebih aman anak-anak sebenarnya. Jadi kan karena protokol kesehatan dijaga, kalau di rumah ya mohon maaf ya kadang kan kita nggak bisa ngontrol. Ya kita pesan kita tetap mereka menjaga kesehatannya dan mematuhi protokol kesehatan. Kalau toh misalnya harus jalan atau mungkin liburan ya harus berhati-hatilah. Ya, moga-moga dia nggak sakit lagi di tahun ajaran baru. Ya. Pak. Buhail, Banjar TV. Selanjutnya kita simak pariwisata Kabupaten Kota Baru siap terapkan protokol kesehatan. Informasinya usai pariwara berikut ini.